Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seni dan budaya, dan juga tidak ketinggalan salam Sabta Wikrama. Pada siang hari ini saya didampingi Mas Ulil dari Ndau, sekaligus pada siang hari ini kami berbincang-bincang dengan Bapak Latif yang ternyata memberikan banyak ulasan dan penjelasan tentang budaya. Untuk siang hari ini kami akan menanyakan beberapa hal tentang tradisi atau budaya Jaran Kepang yang khususnya di Kabupaten Malang ini jumlahnya sangat banyak. Namun kami dan mungkin rekan-rekan yang lain banyak sekali yang sama sekali tidak mengerti apa itu Jaran Kepang. Ya, nah ini sekarang kami akan menanyakan tentang Jaran Kepang atau filosofi Jaran Kepang atau apa saja yang berhubungan dengan Jaran Kepang. Mudah-mudahan penjelasan dari beliau itu menjadi salah satu obat, menjadi salah satu pengetahuan yang selama ini kita tanyakan. Oke, Bapak Latif, memang Jaran Kepang itu sering kita lihat, mulai dari yang dimainkan oleh anak-anak, remaja, maupun ada juga Jaran Kepang yang dimainkan oleh orang-orang dewasa, dan bahkan Jaran Kepang itu di semacam show besar begitu, mulai dari pokoknya lengkap lah. Itu kami memang Jaran tapi pernah juga melihat lah, itu di antara filosofi Jaran Kepang yang secara sederhana bisa kami pahami itu seperti apa, Pak Latif? Nah, ya saya di mana nih? Tifanani. Perlu kita ketahui bahwa Jaran Kepang ini merupakan seni atau tradisinya utamanya orang Jawa. Kalau kita kenal juga nama kuda lumping atau jadilan dan sebagainya, ini memang dari dulu sudah ada. Ya, Jaran Kepang, ada lumping, ada jadilan dan sebagainya. Ya. Itu satu rumpun atau bagaimana? Nah ini itu juga istilahnya itu mungkin asalnya dari Jaran Kepang. Oh iya. Ini ya. Kalau kita secara arti bahasa misalnya ya, kalau kuda lumping kita tuh agaknya mengartikannya agak repot. Dari unsur Jawanya itu ya, dari unsur Jawanya. Oh, kuda. Jadi misalnya lumpingnya itu kuda jelas jaran, ya, kecuali jaran. Tapi kan lumpingnya ini kita artikan apa lumpingnya? Kita tahu bahwa Jaran Kepang memang seni budaya dari Jawa, dan yang terkenal, paling terkenalnya adalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena istilah jaran ini yang artinya kuda, itu yang kenal hanya orang Jawa. Ya mungkin di luar Jawa kalau jaran itu nggak ada. Nah makanya mungkin begitu. Nah menurut sepengetahuan saya, apa yang saya kaji itu bahwa dari kata jaran saja, dari kata jaran itu kita kalau di Kirotoboso ya bahasanya itu dijadikan bisa diambilkan dari kata dasar ajar. Jadi kalau dari ajar berarti bisa ajaran, bisa pelajaran, bisa pengajaran. Ini berarti ini adalah ada sesuatu dari seni tradisi Jaran Kepang ini bisa kita mengambil pelajaran atau memetik pelajaran dari permainan jaran. Nah, itu yang kedua dari kata kepang. Kepang itu kalau dikenali dalam bahasa Jawa itu bisa diartikan menganyam kepang, anyaman bambu yang ya bisa bahasa Jawa itu ada enam bambu, terus enam bambu itu, terus ada juga nganyam, misalnya kan nganyam bambu kepang. Ya, artinya kalau kadang orang Jawa juga mengartikan enam itu kalau kita kaitkan dengan rukun iman ya. Rukun iman yang 6 gitu ya. Tapi karena kalau 6 tadi 6 itu panemu. Berarti kalau kita anukan ya ke seni Jaran Kepang, di situ ada panemu, ada sesuatu yang bisa ditemukan di dalam konteks kesenian Jaran Kepang sendiri. Ya kalau itu diartikan panemu. Yang ketiga kepang, kalau kita tulisannya kepang, tapi kalau kita tambah dengan G belakangnya, jadi kepang G.
Jadi artinya jaran kepang ini adalah satu pelajaran dari kesenian jaran kepang ini, ada satu pelajaran untuk menemukan apa? Yaitu menemukan jati diri manusia. Apa? Ternyata dalam diri manusia ada postur yang berupa jasad. Ada di balik itu juga ada namanya nafsu. Nah, pelajaran jaran kepang ini lebih mengarah kepada pengetahuan atau pemahaman tentang nafsu manusia itu sendiri. Makanya lambangnya, nah, nafsu di situ oleh, kalau ini memang nanti dikategorikan apa, dikonotasikan bahwa ini adalah karangan para Sunan misalnya ya, maka diartikan bahwa ini juga menyangkut pelajaran tasawuf tentang nafsu di balik jasad ini. Ya, makanya itu nafsu dilambangkan kuda. Gitu, dilambangkan jaran, ya, dilambangkan jaran itu sendiri. Makanya kenapa namanya jaran kepang ini membuat materi dari bambu, ya, bentuknya seperti kuda tapi kan nggak ada kakinya. Dikatakan kuda ini nggak ada kakinya. Nah, makanya ini dikempit, istilahnya kalau dalam dikempit, ya, dipegang oleh tangan kiri, terus tangan kanannya ini memegang pejut, ini dari cemeti atau pejut ini, gitu ya. Nah, makanya ini punya filosofi apa? Bahwa di dalam diri manusia ini ada perintah nafsu yang dikoden oleh hati yang akan memerintahkan kepada kaki, tangan dan sebagainya. Makanya meskipun apa punya keinginan, tetap yang berjalan adalah kakinya sendiri. Bukan yang dimaksud kuda itu adalah kuda di dalam diri atau nafsu. Makanya itu dikatakan dikempit. Oke. Misalnya dikempit ini kalau kita udah adik gitu ya, kempit itu sebenarnya seartikan pakem hitungan. Sebenarnya nafsu itu adalah sebagai pakem yang diciptakan oleh Allah untuk menghitung amal baik dan amal buruk. Ya, ada perbuatan baik tanpa diimbangi amal buruk, nanti ngitungnya kayak apa di yaumul hisab nanti atau di yaumul hisab itu. Makanya ini namanya dikempit. Ya, untuk pakem hitungan amal perbuatan manusia itu. Makanya nafsu itu tidak boleh dibunuh, tapi harus dikendalikan. Makanya kalau di dalam bentuk kudanya, bentuk jalannya itu bentuknya itu digapit. Nah kan digapit dong, pinggirnya kan digapit ya. Pinggir digapit itu punya makna sebenarnya nafsu yang berupa yang diistilahkan kuda ini adalah gawe pitu. Istilahnya untuk diperlukan oleh Allah. Nafsu itu merupakan anugerah yang agung. Jadi ada 3 anugerah agung, yang pertama itu ruh, yang kedua itu jasad, yang ketiga nafsu. Ini kan anugerah, hilang salah satunya kan nggak bisa berfungsi sebagai manusia, yang salah satunya. Berarti untuk idealnya seorang pemain jaran kepang itu dengan filosofi seperti itu, idealnya usia berapa yang pemain-pemain yang ideal? Namanya itu permainan ya, namanya permainan, siapapun kan bisa namanya permainan. Seperti halnya di dunia ini adalah panggung sandiwara atau tempat bermain. Bagaimana kita bermain yang baik, situ ada aturan syariat. Ya. Makanya di sini kalau dalam materi jaran kepang ini itu bagaimana setiap manusia mengendalikan nafsunya dalam menghadapi masalah dunia. Nah, dunia yang mempengaruhi pemain jaran kepang ini apa dunia itu? Yaitu gamelannya. Gamelan itu diibaratkan adalah isinya dunia, yang isinya dunia itu adalah ada harta, ada tahta, ada keindahan mata atau wanita. Ya. Sedangkan bermain jaran kepang itu kan yang bisa mengalihkan dari alunan gamelan itu. Nah, dari alunan gamelan sehingga dia sampai makanya sampai kailing gitu ya. Padahal di dunia itu harus tetap ingat, makanya dibikin dari bambu itu, dari pring. Ya, dari pring itu supaya pring itu peringatan setiap manusia itu harus selalu ingat, jangan sampai lupa terpedaya oleh dunia itu. Sehingga begitu sudah terpedaya oleh dunia, maka dikatakan lu wis tadi. Ini kan hanya permainan supaya pasukan lupa dunia, ya kan? Karena dikawal. Nah, makanya biasanya di awal jalan kepang itu untuk tarian awal itu biasanya yang ada keluar empat pemain ya, 4 pemain. Nah, 4 pemain itu ada satu topengan yang disebut pendulan kalau nggak salah ya, pendulan satu untuk lari-lari sekitar pemain itu supaya kayaknya menggoda gitu. Ibaratnya begitu, ibaratnya bahwa manusia itu sudah dirahmati oleh Allah dengan keagungannya itu, ya. Dan ini diciptakanlah satu, bagaimana manusia ini rusak imannya dengan adanya nafsu tadi. Makanya musuh manusia itu terdapat satu, ada yang disebutkan misalnya ada setan, iblis, jin misalnya itu nyata disebutkan tapi kan tidak nampak di depan manusia, nggak kelihatan. Itu ada potensi ada di luar diri. Terus ada musuh lagi di dalam diri, yaitu nafsu tadi, yang punya kecenderungan terhadap isinya dunia. Potensinya itu memang sudah ada pada kita semua. Ada. Sepertinya juga di daerah itu kalau orang bisa menggunakan nafsu, maka jadinya penuh bermain. Iya. Kalau
terjerumus atau terperdaya nafsu, maka akan jadi makanya pegangnya itu dipegang begini ya, biasanya gini. Memang manusia itu punya fungsi adalah hablum minallah dan hablum minas. Ingatlah dengan nafsu yang bahaya ini. Gitu. Ini dipegang selalu. Kita coba dipegang gini lah di apa? Ya, untuk mengenai. Nah, di sini adalah dengan nafsu ini kamu beribadah kepada Allah, hablum minallah, hablum minas, berorientasi kepada manusia. Ini kendalikan. Jadi, makanya untuk nafsu ini jangan kau turuti nafsu ini. Ya, tapi jangan dibunuh. Makanya sini bukan itu memperhatikan ben ora terlanjut. Nah, ya sesuatu yang berlebihan itu menurut ajaran syariat Islam juga tidak baik. Jadi itu artinya diukur, dikontrol dengan ilmu. Nah, itu ya. Ada pakem syariatnya supaya itu. Tidak ada habisnya. Sekarang kita masuk ke materi bahwa ornamennya dari tadi ya, makanya di depan di ini bentuk kepalanya ini biasanya dikasih ornamen. Kalau sekarang kan dari rafia, Jepang. Nah, dulu itu aslinya dari rambutnya, serabutnya, sabutnya bukan dari sabutnya aret. Oh, tumbuh-tumbuhan. Namanya tuh. Kalau yang sekarang bersapu itu. Nah, makanya di situ kita ambil filosofinya bahwa nafsu yang kita punya ini yang kita pegang ini dudu iki. Maksudnya iki kuda nafsu ini. Kan kita pegang terus gini ya. Dudu iki nggak mutaren. Artinya kita tidak boleh bertanya kepada nafsu, maka tidak akan ada puas. Ya. Dudu iki nggak muleren. Artinya bukan nafsu ini tempat tujuan hidup. Maka kalau dengan tujuan hidup nafsu maka akan kesasar, akan terperdaya oleh namanya yang akan menghancurkan iman manusia itu sendiri. Dudu iki nggak mutaren, dudu iki nggak muleren. Itu maksudnya. Dari sekedar untuk memahami tentang bentuk kuda. Makanya kuda ini dikumpul di sini itu yang berjalan sing pegel sikile dhewe itu carane. Numpak jalan tapi sing pegel sikile dhewe. Akhirnya sing ngono begitu gering terasa sudah sakit, terasa bahwa nuruti nafsu ini akan hancur, dirinya akan hancur, baik psikisnya maupun fisiknya akan hancur kan nuruti hawa nafsu tidak sesuaikan dengan kemampuan fisiknya. Nah, terus setelah biasanya setelah dari permainan jalan Jepang ini, dari pegang kuda ini, ibaratnya kalau sudah sudah kesurupan, gitu. Makanya dikatakan surup ini kan biasanya waktu surup itu bergantinya dari siang ke malam. Ya ini makanya itu dialami dati dengan terlena dengan alunan gamelan yang kita ibaratkan gamelan dari isinya dunia. Ya. Dan banyak orang dati atau lupa diri, gitu. Kalau dalam permainan ini diibaratkan dari gamelan itu terperdaya oleh gamelan, tapi kalau di luar permainan ini banyak orang lupa diri, sehingga kadang-kadang banyak orang jalan pulang aja bingung, lupa diri. Akhirnya bisa lupa keluarga, lupa tugas, ya karena godaan di luar itu bisa lupa keluarga, lupa anak, lupa istri, banyak kejadian itu. Ini jadi dati kan, nggak ingat janjinya, akan melupakan, akan lupa kan. Nih, nah setelah itu ya karena ini memunculkan nafsu. Permainan ini memunculkan nafsu yang sesungguhnya, maka ini nanti kalau sudah dati begitu maka jaran ini kudanya ini akan ditaruh, akan minta namanya caplokan. Ya, caplokan ini yang dipegang. Nah kalau biasanya caplokan itu diibaratkan mulutnya terbuka, matanya mendulu atau selalu nggak ada esok gede badannya patung ya, esok gede gitu ya. Sehingga kalau pegang tuh begini, makanya orang dati itu biasanya terpejam matanya. Terpejam matanya, tapi mulutnya ini terbuka, caplokannya kan selalu terbuka, bawahnya kan gini ya, terbuka lah. Ini diibaratkan orang kalau sudah terperdaya oleh dunia, maka mata dunianya ini, mulutnya ini selalu mengangkat dan akan mencaplok apa saja, tidak mengerti halal haramnya. Maka mata yang menuju ke dunia selalu terbuka, mata hatinya itu termasuk itu yang namanya nanti termasuk yang disebut khotamallahu ala qulubihim ala sam'ihim. Sekarang ini angel disendurung. Nah, makanya dengan adanya begitu, itu makanya caplokan itu tidak ada puasnya. Ya, banyak orang kalau sudah berada itu tidak ada puasnya, kurang terus ya. Lalu dengan kebajikannya itu kurang, artinya makanya itu sangat hebatnya. Ya mungkin yang ngarang dulu ya hebatnya. Makanya caplokan itu tidak ada perutnya. Gitu. Hanya dikelilir pakai apa? Pakai kain, tidak ada perutnya. Oh, karena warga itu bahasanya. Saya sang taman itu nggak ada warnanya, nggak ada kenyangnya sudah. Nah terus yang ketiga ini kita singkat saja. Terus yang terakhir itu biasanya ornamennya pakai celengan. Celengan ini dari warnanya hitam. Orang yang punya kemauan keras atau aluan terlalu ini, terus selalu mengumpulkan harta dan sebagainya, lupa untuk sedekah, lupa untuk beramal, lupa ini ya. Makanya di situ biasanya celeng ini senang mengumpulkan makanan, dikencingi terus dimakan supaya minta mau. Orang lain orang lama itu mengumpulkan ya.
Nah akhirnya makanya setelah itu, maka kalau seorang sudah senang mengumpulkan harta dan lupa untuk beramal, maka harta ini kena hukum najis. Nah itu maka digambarkan sebagai celengan itu tadi, karena celengan ini nanti kalau ya dipegangnya najis, gitu, istilahnya dimakannya najis, haram, dan ini makanya. Nah, bukti ini dibuktikan dengan ada budaya bahwa misalnya ya ini ada kaleng dikasih lubang untuk nyimpan lubang namanya celengan. Gambar ayam dikasih lubang namanya juga celengan, bukan ayaman. Gitu. Ini black dikasih bukan blackan tapi celengan. Makanya tidak ada. Nah, ini apa ya istilahnya ini kita belajar dari properti atau lambang yang diciptakan oleh orang dulu, simbol-simbol untuk pelajaran kepada diri kita. Makanya dari situ ada kempulnya itu kita nemu. Jadi ada yang dari not yang 5 sama 6 itu jadi pukul 6 sama 5. Temukan, berarti artinya apa? Temukan dalam permainan ini ada satu pelajaran yang beragam terhadap diri manusia itu sendiri. Ini jadi apa namanya istilahnya itu hanya apa ya pengetahuan dasar atau apa ya tentang cara kepang ini. Terima kasih Bapak Khatib telah memberikan beberapa penjelasan tentang jarang kepang, di mana dalam permainan ini ternyata tidak hanya sekedar untuk tontonan, akan tetapi makna, isi atau filosofi dari permainan ini banyak sekali tuntunan yang tentu saja sangat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita. Akan kita sambung pada episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.